Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, ya. Materinya berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas nilai dan vektor eigen, ya, untuk matrik berordo 2 kali 2. Kali ini kita akan bahas nilai eigen dan vektor eigen untuk matrik berordo 3 kali 3. Oke, kita awali dari nilai eigen terlebih dahulu. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berikut, ya. Untuk kali ini kita hanya membahas nilai eigen terlebih dahulu, ya. Vektor eigen nanti di video berikutnya. Oke, di sini ada suatu matrik A berordo 3 kali 3. Kita diminta untuk menentukan nilai eigen, ya. Teman-teman masih ingat, ya? Di sini lambda dan phi adalah nilai eigen dan vektor eigen dari matrik A. Lambda merupakan skalar, ya. Sedangkan phi di sini adalah matrik berordo 3 kali 1. Maka di sini berlaku A kali phi sama dengan lambda kali phi. A-nya adalah matrik. Untuk kali ini adalah berordo 3 kali 3. Phi-nya adalah matrik berordo 3 kali 1. Lambdanya adalah skalar, ya. Atau kita juga dapat menuliskan ke dalam bentuk A dikurangi lambda I dikali phi sama dengan 0. Nah, untuk I-nya sendiri adalah matrik identitas. Ordonya mengikuti matrik A. Kalau matrik A-nya 3 kali 3, berarti I-nya juga berordo 3 kali 3. A-nya 2 kali 2, maka I-nya juga berordo 2 kali 2. Oke, berikutnya, lambda diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Berarti langkah berikutnya adalah teman-teman harus menentukan A dikurangi lambda I. Oke. Kita harus menentukan A dikurangi lambda I. Ini adalah matrik A-nya dikurangi lambda kali I. I-nya merupakan matrik identitas. A-nya 3 kali 3, maka I-nya pun 3 kali 3. Oke, kita kalikan dulu. Lambda kali matrik identitas, ya, diperoleh. Matrik A-nya tetap, ya, dikurangi, ya. Lambda kali 1, lambda, ya. Kemudian dikalikan 0, ya, pasti akan 0. Kemudian lambda kali 1, ya, lambda. Lambda kali 1, lambda. Yang lainnya 0. Selanjutnya, teman-teman harus kurangkan, ya. Berarti lambda dikurangi, 1 dikurangi lambda. Berarti 1 dikurangi lambda. 0 dikurangi 0, 0. Negatif 2 dikurangi 0, negatif 2. Dan seterusnya, ya, langkahnya sama di sini, ya. Kita sudah memperoleh nilai A dikurangi lambda I. Nah, ini adalah hasilnya. Berikutnya, kita kembali ke persamaan karakteristik, ya. Determinan A dikurangi lambda I. Di sini harus dicari nilai determinan. Ya, berarti kita harus mencari nilai determinan dari matrik ini.
Karena ini 3 kali 3, kita bisa menggunakan aturan Sarus, ya. Kita tulis kembali matriknya, ditambah kolom keempat dan kelima. Kolom keempat adalah kolom ke-1, ya, elemennya. Kolom kelima adalah kolom ke-2 elemennya. Oke, selanjutnya kita hitung nilai determinannya. Yang pertama, kita kalikan dulu yang ini, ya. Berarti 1 dikurangi lambda dikali 1 dikurangi lambda dikali negatif lambda, ya. Kemudian ditambah berikutnya 0 dikali 2 dikali negatif 1. Berikutnya ditambah negatif 2 kali 0 kali 0. Selanjutnya kita beralih dikurangi. Nah ini ya. Negatif 1 dikali 1 dikurangi lambda dikali negatif 2. Berikutnya dikurangi 0 kali 2 kali 1 dikurangi lambda, ya. Berikutnya dikurangi negatif lambda kali 0 kali 0. Oke ya, di sini ada kekeliruan ya, harusnya negatif. Berikutnya kita hitung ya. Ini kita kalikan ya. Hasilnya adalah negatif lambda ditambah 2 lambda kuadrat dikurangi lambda pangkat 3. Nah, ini perlu berhati-hati ya dalam menghitungnya, teman-teman ya. Kalikan satu persatu saja di sini ya. Kemudian ini ada 0 berarti ditambah 0 ya. Kemudian ini pun ada 0 berarti ditambah 0. Nah, berikutnya dikurangi negatif 1 dikali negatif 2 berarti 2 ya, dikali 1 min lambda. Berikutnya dikurangi, ini ada 0 ya, berarti dikurangi 0. Ini juga ada 0 berarti dikurangi 0. Berikutnya kita uraikan yang ini ya. Perlu hati-hati ya dalam menguraikan perkalian ini karena di sini ada negatif ya. Berarti ini tetap ya. Nah, kita uraikan di sini ya. Negatif 2 kali 1 berarti negatif 2. Negatif 2 dikali negatif lambda berarti positif 2 lambda. Oke, langkah selanjutnya kita sederhanakan ya. Mana yang variabelnya sama? Ini lambda ya, ini juga lambda. Dapat kita sederhanakan. Negatif lambda ditambah 2 lambda, hasilnya adalah lambda. Yang lainnya tetap. Berarti kita tulis yang negatif lambda pangkat 3 dulu ya. Ditambah 2 lambda kuadrat ditambah, nah hasil tadi negatif lambda ditambah 2 lambda diperoleh lambda dikurangi 2. Nah, ini adalah nilai determinan dari matriks A dikurangi lambda I. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita kembali ke persamaan karakteristik ya, yaitu determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Kita sudah memperoleh nilai determinan A dikurangi lambda I, yaitu negatif lambda pangkat 3 ditambah 2 lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, berikutnya. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yang ini, kita harus mencari bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, atau mencari satu solusi dulu. Ya. Oke, berpedoman pada koefisien persamaan tersebut. Nah, dari persamaan ini, kita ambil koefisiennya, ya, atau konstantanya di sini, yang tidak memiliki variabel. Yaitu mana? Negatif 2 ya, yaitu negatif 2.
Nah, dari sini teman-teman cari faktor dari negatif 2, yaitu 1, negatif 1, 2, dan negatif 2 nih. Ya, ini adalah faktor dari negatif 2. Teman-teman pilih satu saja terlebih dahulu. Misalkan yang dipilih adalah negatif 1. Kita substitusikan ke persamaan karakteristiknya yang ini. Ya, berarti negatif lambdanya diganti dengan negatif 1. Berarti negatif ya. Kemudian negatif 1 pangkat 3. Ditambah 2 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Diberi negatif berarti positif ya. Kemudian negatif 1 kuadrat. 1. 2 kali 1, 2. Positif negatif menjadi negatif. Negatif 1. Dikurangi 2. Kita hitung ternyata nilainya adalah 0. Betul ya, berarti negatif 1 ini merupakan salah satu solusi persamaan tersebut. Nah, persamaan ini. Kalau kita ubah ke dalam bentuk faktornya berarti lambda plus 1. Ini dalam bentuk faktornya ya. Oke, berikutnya kita bagi persamaan tersebut yang ini dengan solusinya yaitu negatif 1. Kita gunakan aturan Horner ya. Kita tulis kembali koefisien serta konstanta ya dari persamaan karakteristik. Berarti negatif 1 ini kan koefisiennya, kemudian 2, betul. Kemudian ini 1, kemudian ini negatif 2. Kita bagi dengan solusinya yaitu negatif 1. Langkahnya negatif 1 ini turun dulu ke sini ya, berarti negatif 1. Berikutnya negatif 1 kali negatif 1. 1 letakkan di sini. Nah, kemudian dijumlahkan. 2 ditambah 1, 3. Ulangi lagi negatif 1 dikali 3. Negatif 3 letakkan di sini. Dijumlahkan. 1 ditambah negatif 3 berarti negatif 2. Negatif 1 dikali negatif 2. 2. Kita jumlahkan 0. Oke ya, ini adalah aturan Horner. Ya. Berikutnya, kita sudah memperoleh hasil baginya. Nah, ini adalah koefisien dan konstantanya ya. Ini untuk pangkat 3, ini pangkat 2, pangkat 1 ini tanpa variabel. Ya, berarti dapat kita tulis ya hasil pembagiannya atau difaktorkannya. Yang pertama adalah ini ya. X plus 1 dikali, nah ini adalah hasil pembagiannya. Diambil dari angka-angka ini. Ini adalah pangkat 2 berarti 1 lambda kuadrat. Atau kita tulis lambda kuadrat. Kemudian dikurangi 3. Nah ini adalah pangkat 1 berarti lambda. Ini tanpa variabel atau tanpa lambda. Ditambah 2. Oke. Berikutnya, ini sudah tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah ini. Masih dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya. Oke, kita faktorkan. Ya, berarti ini tetap. Nah, yang ini saja kita faktorkan. Diperoleh lambda dikurangi 2 dikali lambda dikurangi 1. Oke, berikutnya. Kita cari nilai lambda yang pertama. Ya, kita ambil dari faktor yang pertama yang ini. Lambda ditambah 1 sama dengan 0. Lambda satunya pindah ruas berarti negatif. Ya, diperoleh lambda sama dengan negatif 1.
Kemudian yang kedua, diambil dari faktor yang kedua, lambda dikurangi 2. Negatif 2 pindah ruas, jadi positif, diperoleh lambda sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, diambil dari faktor yang ketiga, lambda dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif 1 pindah ruas, berarti positif, diperoleh lambda sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan, jadi nilai eigen dari matriks A ada 3. Yang pertama, lambda sama dengan negatif 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 1. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya. Di sini kita mendapatkan hikmah ya, teman-teman harus bisa menggunakan aturan Horner, kemudian harus bisa juga memfaktorkan. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.